Annyeonghaseyo, ketemu lagi sama Miley. Hari ini mau kasih kamu drama review dari drama yang berjudul Tale of the Nine-Tailed 1938. Ini balik jadi salah satu drama favoritnya Mai juga nih. Oke, Tale of the Nine-Tailed 1938. Sebenarnya ini Mai udah denger-denger cukup lama kalau dramanya akan dibuat sequel ya. Jadi drama yang pertama itu judulnya cuman Tale of the Nine-Tailed. Nah, sequelnya ternyata si tokoh utamanya yaitu Ion malah balik ke zaman dulu, yaitu ke tahun 1938. Makanya judul dramanya jadi Tale of the Nine-Tailed 1938 begitu ya. Jadi drama ini tayang di TVN, lagi-lagi nih sumber drama-drama bagus di TVN gitu ya. Sebanyak 12 episode saja, nggak banyak. Dan satu drama itu cuma sekitar 1 jam lebih gitu ya. Tapi yakin deh kamu tuh nggak terasa kan nonton drama ini ya. Dramanya baru selesai tayang sih di bulan Juni kemarin. Jadi main nggak telat-telat banget lah ya. Oke, jadi Tale of the Nine-Tailed 1938 berkisah dari Ion, si Gumiho alias rubah berekor 9. Jadi ini adalah salah satu makhluk legenda di Korea ya. Nah, si Gumiho ini, si Ion, dia tidak sengaja terlibat dalam suatu kasus dan membuat dia harus pergi ke tahun 1938. Nah, itu kasusnya adalah seseorang yang bertopeng merah putih itu mencuri, kalau tidak salah namanya batu kehidupan gitu ya. Itu dari tempatnya si Talipa. Talipa? Atau gimana sih bacanya? Ya, ya. Pokoknya si tempat neneknya Ion ini yang menjaga sungai kematian itu loh. Kalau kamu nonton Tale of the Nine-Tailed, kamu akan melihat wajah-wajah yang familiar di sini ya. Jadi ini serasa nostalgia buat Maya karena Tale of the Nine-Tailed ini menjadi salah satu drama favorit Mai yang tayang di tahun 2020 kemarin ya. Nah, pokoknya batu kristal itu dicuri lah ya. Jadi si Ion itu disuruh mendapatkan kembali kristal itu, batu itu dari si nenek Talipa. Dan itu menyebabkan Ion untuk pergi ke tahun 1938 gitu. Nah, sialnya nih, ketika kalau nggak salah ini main agak lupa inget ya. Pokoknya dia udah dapat batu itu, tapi dia telat buat balik atau pokoknya antara ini ya, dia udah dapat tapi telat balik atau dia nggak dapat ketika kebuka pintu untuk balik gitu. Jadi akhirnya Ion harus menunggu sebulan kira-kira untuk bisa balik lagi ke masa sekarang gitu. Nah, itu tepat pada saat gerhana bulan gitu. Nah, yang menarik nih ketika Ion balik ke tahun 1938, dia ketemu dengan wajah-wajah lama dan juga teman-teman lama dia gitu. Yang pertama adalah Ryu Hongju yang diperankan oleh Kim So Yeon. Jadi si Kim So Yeon ini cantik banget ya. Dia disini berperan sebagai Ryu Hongju yang dia adalah salah satu dewa gunung juga. Jadi seperti Ion kan dulu dewa gunung gitu ya. Nah, si Hongju juga dewa gunung dan dia dan Hongju ini adalah sahabat baik. Nah, tapi yang menganggap sahabat baik itu cuma Ion. Hongju sebenarnya menyimpan perasaan pada Ion. Tapi apalagi kamu sudah nonton Tale of the Nine-Tailed ya. Kalau Ion itu punya perasaan hanya untuk satu wanita. Nah, katanya kan begini ya. Sekali seorang berubah jatuh cinta pada pandangan pertama, maka dia akan hanya mencintai satu wanita seumur hidupnya. Romantis banget ya, itu jadi Gumiho gitu ya. Nah, jadi karena Ion sudah jatuh cinta dengan siapa tuh namanya si jelmaannya, aduh siapa sih namanya itu, reinkarnasi cinta lamanya Ion, Nam Ji A yang diperankan oleh Cho Boa. Nah, itu dari Tale of the 2020 ya, yang tahun 2020 kalau kamu tonton kamu akan tahu itu. Nah, jadi Ion di tahun 2020 tuh ketemu lagi sama si Nam Ji A. Jadi akhirnya ya
tetap balik rasa cintanya. Jadi sebagaimanapun Hongju mau berusaha nih di tahun 1983, tetap saja dia masih tidak bisa mendapatkan hatinya hatinya Ion. Aduh, kasihan banget sebenarnya. Tapi di sini kamu akan melihat betapa dilemanya Hongju, karena di antara persahabatan, di antara perasaan cinta dan kesel dia karena dia tidak bisa mendapatkan hatinya Ion. Jadi menurut kamu nih, apakah Hongju akan balik menjadi sahabatnya Ion, atau dia akan bekerja sama dengan orang jahat karena dia sudah sakit hati dan dia akhirnya menjadi orang jahat yang menjebak Ion? Menarik nih untuk kamu ketahui sendiri ya kayak gimana jalan ceritanya. Nah, selain dengan Hongju nih, mereka sebenarnya bersahabat bertiga. Jadi Ion, Hongju, dan ada satu lagi yaitu namanya adalah Chon Moo-young yang diperankan oleh Ryu Kyung-soo. Ryu Kyung-soo ini ganteng sebenarnya, tapi dia agak jarang tersenyum di sini karena perannya gitu ya. Itu sayang banget ya, padahal ganteng wajahnya gitu ya. Nah, si Moo-young ini adalah seorang dewa gunung juga. Jadi mereka bertiga nih dewa gunung yang bersahabat dari kecil gitu ya. Malah mereka sampai punya itu sisirnya si tali pak itu dibelah jadi 3. Jadi mereka pegang sisir Gyo itu dan mereka bilang itu adalah perjanjian persahabatan mereka. Katanya kalau mereka saling mengkhianati satu sama lain, kata Hongju, aku bunuh kalian. Itu dari kecil gitu ya. Hongju itu cewek yang strong banget gitu ya. Oke, jadi mereka bertiga, tapi ada sesuatu yang disimpan oleh Moo-young. Jadi ada sedikit spoiler nih guys. Moo-young ini juga tidak berasal dari tahun 1983. Jadi sebenarnya Moo-young ini adalah seseorang dari tahun 2020 yang 2023 ya, bukan 2020. Pokoknya ini settingnya udah di tahun 2023 gitu ya. Yang balik lagi juga ke tahun 1983 gitu. Yang originalnya di sini adalah Hongju gitu. Nah, jadi mereka bertiga ketemu lagi lah. Nah, dan Hongju ini sebenarnya pada awalnya berusaha membujuk Moo-young supaya Moo-young ini bisa kembali ke wujud aslinya. Emang kenapa sih Moo-young? Apa yang terjadi dengan Moo-young gitu ya? Nah, di sini kamu bisa melihat bagaimana proses persahabatan mereka dan juga keraguan-raguan mereka terhadap persahabatan mereka. Apakah persahabatan yang mereka janjikan sejak dahulu kala itu bisa kembali baik gitu ya? Bisakah gitu? Nah, di satu sisi Hongju ini di sini dia membuka sebuah penginapan yang ada giseng-gisengnya. Kamu tahu giseng itu adalah wanita penghibur yang dulu di zaman Korea gitu ya. Di zaman dahulu Korea gitu, dan mereka biasa memainkan alat musik gitu ya. Jadi ada beberapa giseng dan dia tuh sayang banget sama gisengnya si Hongju ini ya. Dan tentunya dia super cantik, super perkasa guys. Jangan berani-berani kamu menyentil Hongju, mati nanti. Jadi apa banget si Hongju ini ya. Sampai ketika dia sempet nih battle sama Ion aja ditusuk coba pakai pisau. Sebenarnya Ion kuat banget ya, cuman Ion ini satu sisi ya kocak sih ya memang orangnya ya, jadi begitulah ya. Nah, tapi ada sedikit masalah nih sebenarnya. Hongju ketika ketemu lagi dengan si Ion, Hongju ini berpikir ada sesuatu yang salah dengan Ion gitu ya. Dari penampilannya, Ion itu terlihat cowok modis di tahun 2023 guys ya, pakai jas yang kayak gimana, rambutnya pendek. Tapi kalau orang-orang di tahun 1983 itu kan ketika zaman pendudukan Jepang di Korea gitu. Jadi bajunya setengah kuno. Ini yang menurut gue menarik banget gitu ya. Di mana sih mereka bisa syuting drama ini di settingannya setengah kuno gitu ya. Mai masih penasaran banget, Mai tertarik dengan ini ya. Jangan-jangan Mai itu tertarik dengan dunia perfilman ini. Ganti profesi. Oke, jadi pokoknya begitu ya. Jadi si Hongju pun jatuh cinta sekali lagi dengan Ion yang aneh ini. Dan one day dia pun mendapatkan kenyataan bahwa Ion yang ini adalah Ion dari masa depan yang akan pulang kembali ke tahun 2023 kurang dari 1 bulan. Dan nanti dan Ion yang sesungguhnya yang di tahun 1983 itu ada dan eksis
si Ion ini adalah Ion yang rambutnya gondrong, yang pencinta opium, dan dia setengah gila. Jadi ketika si Ion dari zaman sekarang ketemu dengan Ion yang zaman dulu, dia bilang dia tuh malu banget dengan kelakuan dia yang zaman dulu ya. Aduh, lucu banget sebenarnya ya. Jadi sempat battle juga Ion zaman sekarang dengan Ion yang zaman dulu. Siapa nih yang menang gitu ya. Jujur aja Ion yang zaman sekarang itu lebih banyak triknya ya, lebih licik kalau bisa dibilang ya. Itu mungkin karena pengalaman bertahun-tahun gitu ya, maka dia semakin licik gitu ya. Nanti mereka ketemu, dan Ion zaman dulu itu tidak cuma muncul sekali dua kali, nanti dia akan menjadi salah satu tokoh penting ketika ending cerita. Wih, spoiler lagi gitu ya. Oke, selain Hongju ya, ini Mai juga mau cerita kalau Ion itu ketemu dengan Irang, adiknya yang diperankan oleh Kim Bom. Kim Bom. Kim Bom ganteng banget, enggak pernah satu kali pun Mai itu merasa dia kelihatan tua, alias baby face gitu ya. Jadi Mai itu excited banget ya ngelihat dua cowok ganteng ini, Lee Dong Wook sama Kim Bom, gila. Oke, jadi si Irang di sini, kalau kamu nonton Tale of the Nine-Tailed yang sebelumnya, Irang itu sebenarnya mati mengorbankan dirinya untuk Ion gitu. Nah, di tahun 83 ini si Irang masih hidup. Jadi Ion tuh seneng banget ketemu dengan Irang, meskipun Irang di tahun ini masih menjadi raja bandit. Ada kelihatan kerennya, ada kelihatan lucunya, karena Irang sebagai raja bandit, dia tuh siapa sih yang dia benci? Dia benci Ion, benci banget gitu ya. Jadi hubungan mereka itu antara love and hate gitu ya. Tapi di sini Ion berusaha meyakinkan Irang bahwa cinta dia terhadap adiknya ini, cinta-cinta banget, sayang banget dia dengan Irang gitu ya. Partai ini apakah Irang itu akhirnya akan tergugah dengan Ion, dengan cintanya, dengan kasih sayangnya? Karena Irang ini selalu menyimpan kepahitan dalam hatinya. Because as you know, Irang ini adalah seorang half apa nih? Half fox, mau bilang gitu ya, half Gumiho. Gini nih ya, Irang ini kan hasil perkawinan antara ayah Ion yang memang Gumiho dengan seorang manusia. Jadi lahirlah Irang yang setengah, ya, setengah siluman begitu ya. Jadi kepahitan itu tidak pernah dilupakan Irang gitu. Dan dia melihat Ion itu begitu kuat, tapi Irang sih kuat ya, dia tidak bisa mati juga guys. Misalnya ditembak gitu, nggak mati. Tapi ada suatu keirian yang dimana Irang itu tidak bisa berubah seperti Ion ya, berubah menjadi benar-benar Gumiho yang wow, pokoknya kekuatannya ya. Ion ini kan penguasa, dia bisa menurunkan petir gitu, itu hebat banget gitu Ion ya. Nah, Irang juga punya kemampuan, dia bisa merubah diri gitu ya, dia bisa menyamar gitu. Tapi dia nggak punya kekuatan yang kayak Ion ya, sampai kayak gitu ya. Jadi apakah Irang akan memaafkan Ion pada akhirnya? Dan apa yang akan terjadi ketika Irang tahu bahwa dia akan mati nantinya? Dan apa juga yang akan terjadi ketika Irang itu tahu kalau Ion harus balik ke masa mendatang dan tidak akan menemaninya lagi? Jadi Mai bisa mengerti kenapa Irang itu kadang merasa sakit hati dan merasa ini ya, maksudnya tidak adil karena dia itu hanya setengah siluman gitu. Makanya dia savage, tapi keren banget di sini ya. Nah, si Chon Muyong di sini, si tiga sahabat ini ya, Chon Muyong ini punya kekuatan untuk menyembuhkan. Wih, keren banget ya. Dengan darah dia bisa menyembuhkan Ion gitu. Tapi guys, ternyata nih sedikit spoiler, Muyong ini juga ada perasaan love and hate dengan Ion gitu ya. Dia sendiri menyembunyikan, tidak menyembunyikan sebenarnya, tapi dia jatuh cinta dengan Hongju. Jadi sebenarnya dia sedih ya, sakit hati sih ketika melihat Hongju itu lebih menyukai Ion gitu. Tapi apa yang dikatakan Muyong bilang dia akan terus menunggu Hongju dan tidak akan pernah jauh darinya. Romantis banget gitu ya. Tapi di sini Muyong itu mengincar dua pusaka ya. Jadi Muyong itu tidak sepenuhnya baik. Ini juga spoiler guys. Jadi dia ingin membangkitkan kakaknya
istrinya ya dibunuh Eon di zaman dulu. Tapi sebenarnya Eon punya alasan tersendiri kenapa dia membunuh kakaknya, karena dia ingin melindungi Muyong sebenarnya. Tapi Muyong sakit hati karena kakaknya dibunuh dan dia ingin membangkitkan kakaknya kembali. Tapi ini kesalahan banget ketika Muyong membangkitkan kakaknya. Kenapa? Mai nggak akan bilang ini ya, tapi inilah sebabnya menurut Mai harus ada sequel Gumiho yang berikutnya. Untuk menjawab pertanyaan yang masih menggantung ini, menurut Mai ini masih open-ended banget ya untuk endingnya. I'm so curious. Please ya, bikin sequelnya lagi. Kelanjutannya, please. Mai marah nih, merasa ingin melihat sequelnya lagi gitu ya. Nah selain itu ada seorang yang muncul di kehidupannya Irang. Oh sebentar. Ini ada wajah-wajah lama yang mau Mai ceritain nih. Ada Kubu Shinju. Jadi ada Shinju zaman dulu dan Shinju zaman sekarang tuh lucu banget. Shinju yang zaman sekarang tuh nggak sengaja juga balik ke tahun 1938 karena dia mau mencari Eon gitu ya. Nah, jadi dia ketemu juga dengan Shinju yang zaman dulu. Jadi Shinju ini asal kamu tahu ya, dia adalah siluman rubah ya. Nah, ada juga di sini Son Woo Eun-ho. Jadi Shinju ketika ketemu dia kaget karena si Eun-ho ini punya wajah yang sama dengan istrinya di zaman sekarang. What the? Iya benar sekali. Kalau kamu nonton Tale of the Nine Tails, si Shinju kan sudah ada istrinya. Jadi sempat kaget dengan wajah yang sama, tapi ternyata orang yang berbeda. Jadi ada satu kalimat Shinju yang lucu banget, dia bilang kayak gini ya. Kenapa sih wanita dengan wajah seperti kamu ini keras kepala? Lucu banget gitu ya. Nah dan juga ada si ini nih pengantin siput air ya, itu masih ada juga di zaman yang dulu ini. Terus ada bodyguardnya Hongju, ganteng sih ya dia ini, si Yu Jae-yu. Dia adalah seekor anjing Jindo. Anjing Jindo ini adalah anjingnya Korea ya, maksudnya anjing tradisionalnya Korea ya. Nah, anjing Jindo dia agak mirip dengan Shiba Inu. Kalau kamu tahu Shiba Inu, ini agak mirip Jindo dog. Kamu bisa cari tahu. Ini, Mai tunjukin ya, Jindo dog ya. Oke, nah si Yu Jae-yu ini setia setengah mati dengan Hongju sampai ada suatu hari Mai itu nangis gara-gara dia. Kayaknya ini Mai kebawa perasaan karena Mai itu kan dog lovers banget gitu ya. Jadi ketika Jae-yu ini terluka, Mai itu sampai nangis gitu ya. Dan ada yang satu lagi yang lucu juga, Irang ini kan menjadi kepala bandit, Mai bilang kan. Nah, anak buahnya si Irang ini adalah sekelompok serigala yang ditaklukkan oleh dia. Nah, serigala ini salah satunya bernama Imion ya, ini kepala serigalanya. Jadi nih suatu hari ketika Ion itu nginap di Myeonggak. Di Myeonggak ini adalah tempatnya si Hongju gitu ya. Nah si Jae-yu, Mion, dan Shinju itu terpaksa satu kamar. Which is di kepalanya Maya langsung ngebayangin anjing, rubah, serigala itu tinggal bersama di satu kamar. Kocak banget. Dan mereka menjadi sahabat pada akhirnya guys. Meskipun pada awalnya Jae-yu itu merasa lebih konglomerat dibanding mereka gitu ya. Tapi akhirnya mereka menjadi sahabat. Lucu banget ini ya. Nah Irang pun bertemu dengan seorang gadis yang setengah putri duyung, yaitu Jang Yo-hee yang diperankan oleh Woo Hyun-jin. Cantik banget cewek ini ya. Mai demen ngeliatnya ya. Cute, so cute. Dan si setengah mermaid ini berusaha membuat Irang jatuh cinta dengan dia. Apakah akan berhasil? Karena perjuangan dia itu keren banget ya, dia sampai mengorbankan diri buat Irang. Apakah Irang akan tergugah pada akhirnya? Kamu akan melihat kisah cinta yang cute di sini ya. Oke, lagu ini dinyanyikan oleh Ki-hyun dari Monster X. Pantes keren banget ya. Ini lagu pembukaannya, lagu penutupannya ya, Mai suka banget dengan lagunya ini. Nah, muka-muka tidak asing seperti Talipa, si suaminya Talipa itu ya. Nah, juga ada penjahat-penjahatnya di sini yang udah jahat makin jahat lagi ya. Itu ya. Itu bisa kamu lihat semuanya di sini. Ceritanya keren banget. Nah, ini lagu yang dinyanyikan oleh Kei ya. Dan di drama ini, lagu ini dianggap
dinyanyikan oleh si mermaid. Karena si mermaid ini profesinya adalah penyanyi. Tapi cocok banget suaranya ya, karena suara si mermaid ini manis juga. Ini penyanyi aslinya Kay. Manis ya. Oke. Ini bau-baunya 1938 banget gak sih lagunya? Oke. Terus, banyak banget pemainnya. Nah, yang Mai suka di awal-awal cerita ya, biasanya dia itu Ion itu akan ketemu dengan makhluk legenda atau siluman, dan biasanya ceritanya itu putus di setiap satu episode, selesai gitu ya, per episode. Nah, hingga ketika pertengahan drama sekitar episode 6 itu siluman-silumannya tidak hanya selesai di satu episode gitu, akhirnya bersambung. Dan itulah yang menurut Mai keren banget drama ini. Sampai kamu percaya nggak kamu ya, di episode terakhir Mai itu sampai bilang kayak gini, keren. Itu Mai sambil nonton ya, sambil ngomong gitu ya, saking Mai itu ngerasa keren banget. Sekali lagi Mai kayaknya penggemar drama fantasi, jadi tentunya Mai suka banget ya. Dari pembukaan drama ini, ketika ada siluet 4 orang, Mai itu sudah suka banget. Itu ada siluet Ion, Irang, Hongju, dan Muyong. Keren banget pas mereka pegang senjata tuh, keren banget guys. Pokoknya kamu harus nonton Tale of the Nine-Tailed 1938. Duh, pemainnya banyak banget. Tuh, di Seoul, drama ini mencapai 9%. Can you imagine it guys? Untuk nationwide itu juga mencapai 8%. Keren kan dramanya? Gak ada alasan kamu gak nonton drama ini, apalagi kamu yang suka fantasy. Nah, ada lagi satu yang Mai mau sampein gitu ya. Selain fantasinya yang keren, nah Mai itu suka, Mai kan menggunakan subtitle bahasa Indonesia untuk drama ini gitu ya. Nah, yang ngesub, ini lucu banget juga bahasanya ya, karena menggunakan bahasa yang tidak baku. Jadi ada, kok gitu sih? Kenapa sih? Pokoknya yang menurut Mai cocok banget, karena drama ini juga humor banget gitu ya. Jadi salah satu wajib nontonnya kamu deh, yakin deh sama Mai ya. Super duper nice episode, waiting for the third one. Aduh, semoga ada ya. Thank you, another great episode. Hope for season 3 when Irang returns. Bisa nggak Irang dihidupin lagi? Please. Looks like I have to wait another 3 years for a new season. Semoga kita masih hidup 3 tahun yang mendatang. Bercanda. Okay, the best season ever, worth watching. Hope there will be a season 3. 4 orang udah ngomong, 5 sama Mai. Better than for the first one. The storyline was great. Ya, kalau menurut Mai, the first one itu lebih ke romance gitu ya. Ini lebih ke fantasy action gitu ya. So worth my time, keeps you at the edge of your seat from beginning to the end. Still waiting till it will be shown. Okay. Oh my god, super worth watching, so satisfying from the very beginning to ending. Semua pujian guys, nggak ada yang bilang negatif tentang Tale of the Nine-Tailed 1938. Karena itu juga Mai memberikan nilai rating sebesar 93, which is sebenarnya di Asian Wiki itu 91. Mai mau kasih 93. Enggak banget di bawah itu gitu ya. Oke, sampai di sini untuk drama review Mai, sinopsisnya tentang Tale of the Nine-Tailed 1938. Yuk kita lihat para pemain utamanya. Lee Dong-wook. Upa ganteng ini karena tahun 81, tinggi banget, ganteng banget, putih banget, dia cocok banget lah jadi rubah. Drama seriesnya sudah banyak banget. Cuma Mai heran, kenapa sih dia tidak pernah memenangkan awards? Are you kidding me? Dia harus dapat awards ya. Aduh, acting dia tuh selalu kayak santai banget, kayak piece of cake lah buat dia, menurut Mai gitu ya. Oke, dia pertama kali Mai ketemu dia sebenarnya di drama My Girl di tahun 2006 sebagai Sol Kong Chan. Tahun 2006, umur kamu berapa ayo? Oke, itu masa-masa ketika Mai masuk ke K-drama ya. Terus ketemu dia lagi di drama lama banget keloncat sampai ketemu dia di Guardian the Lonely and Great God alias Goblin
di tahun 2017 sebagai Grim Reaper. Dia juga cocok banget sebagai si pencabut nyawa. Istilahnya kamu rela mati deh kalau ketemu pencabut nyawa yang seganteng itu. Oke, setelah itu ketemu dia di drama Touch Your Heart di tahun 2019 sebagai Kwon Jung-ro. Ini dia sebagai ini ya, lead male ya. Mai sempat keloncat sampai ketemu dia lagi di drama Tale of the Nine Tailed di tahun 2020 sebagai Eon, dan Bad and Crazy di tahun 2022 sebagai Ryu Suyo. Dan ketemu itu juga lead male semua ya. Mai kalau nggak salah punya nih drama reviewnya Bad and Crazy, kamu tinggal cari aja. Dan juga ada di drama Tale of the Nine Tailed 1938 di tahun 2023 sebagai Eon. Nah ini Mai harus nonton ya, The Killer's Shopping Mall. Oh tapi katanya tahun depan. Oh upcoming project di tahun 2024 sebagai Jong Jin Man. Oke, ingetin Mai pengen nonton semua drama Oppa yang satu ini ya. So glad. Okay, Lee Dong-wook is my new obsession. After watching Tale of the Nine Tailed 1938, I was blown away with your acting skills. Of course, Mai udah bilang kayak piece of cake ya. After watching Tale of the Nine Tailed, I was captive to Yeon, so handsome and nailed the lead actor well. Fantastic actor. Okay, I knew that Lee Dong-wook was handsome with fascinating acting skills since Goblin Air. No. Jauh sebelum itu ya. Dari Michael itu dia sudah keren guys. I'm so happy to know that. Okay, so charming and handsome. Yap, Mai berharap akan lihat lagi dia di the next drama karena Mai memutuskan akan mengikuti Lee Dong-wook ya. Oke. Mudah-mudahan kita segera ketemu lagi ya Oppa Lee Dong-wook di the next drama. Oke nih, Mai mau lanjutin video ini. Nah nih, Mai nggak sengaja lagi kehapus videonya Mai. Jadi Mai bikin ulang ini ya videonya. Lanjut yuk ke pemain yang berikutnya, yaitu Kim So Yeon yang berperan sebagai Ryu Hong-ju. Oh nih yang ini cantik banget ya. Tapi Mai ada sedikit kritikan ini ya, make upnya si Soyeon sebagai Hongju itu tuh kayak yang putih banget ya. Kan Oni ini udah putih ya, jadi kesannya kayak gimana, tapi mungkin karena dia kan seorang siluman gitu, bukan siluman ya, dewa, maksudnya dewa gunung gitu ya. Ya oke lah, bisa lah ya masuk gitu. Apakah Mai pernah ketemu Oni yang satu ini? Wow, dia punya banyak awards ya, banyak banget nih untuk dramanya. Apakah Mai pernah ketemu dia? Tapi drama-dramanya cukup terkenal nih, meskipun yang Mai nggak nonton ya, kayak ada Penthouse, Taxi Driver gitu. Oh ternyata Mai belum pernah ketemu dia. Jadi pertama kali ketemu dia di Tale of the Nine Tailed 1938 di tahun 2023 sebagai Ryu Hong-ju. Salah ngomongnya. Oke, terus Ryu Hong-ju is one of my favorite actress of Kim So Yeon. Ya, bagus banget sih actingnya ya gitu ya. Oh, ternyata dia di Taxi Driver 2 itu sebagai cameo, tapi katanya sangat berkesan ya. She's beautiful and good at acting. Oke, ya, setuju banget ya. Dan juga pokoknya ekspresi dia itu cocok banget ya memerankan Ryu Hong-ju. Oke, mudah-mudahan bisa ketemu Oni yang satu ini lagi ya. Nextnya Kim Bom. Siapa sih yang nggak kenal Kim Bom? Oh my goodness, Mai itu udah lama banget ngikutin dia ya. Nah, Kim Bom sendiri kelahiran tahun 89, ini masih dongsengnya Mai nih berarti. Oke. Dia ini Kim Bom. Kenapa ya belum pernah dapat awards? Padahal acting dia tuh keren-keren banget loh. Apalagi dia ganteng, ya kan? Siapa yang berani bilang dia nggak ganteng? Oke, Mai itu pertama kali ketemu dia di drama Boys Over Flowers di tahun 2009. Dia berperan sebagai So Yi Jong.
Dan dia itu juga kayaknya racingnya itu dari drama Boys Over Flowers ini ya. Nah, jadi semenjak itu sudah banyak drama dia yang Mai ikutin. Meskipun sempat hilang-hilang, ada hilang timbul ya. Nah, ini Mai nonton dia itu di drama That Winter the Wind Blows di tahun 2013 ya. Setelah 2009, di 2013 dia berperan sebagai Park Jin Song. Nah, setelah itu nontonlah dia di Tale of the Nine-Tailed di tahun 2020 sebagai Irang. Habis itu Mai nonton semua drama dia, yaitu Law School di tahun 2021 sebagai Han Junhui, dia sebagai lead male. Dan Mai punya drama reviewnya ya, kamu tinggal cek aja gitu. Ghost Doctor di tahun 2022 sebagai Go Seung Tak. Ini juga berkesan nih perannya buat Mai ya. Dan akhirnya di Tale of the Nine-Tailed 1938 di tahun 2023 sebagai Irang. Iya, Mai sebenarnya berharap ya segera ketemu sama Kim Bom lagi gitu. Ayo, upcoming project apa nih Kim Bom? I saw this actor in Boys Over Flowers, sama, and I thought he was just okay. But after seeing him in this drama, Tale of the Nine-Tailed nih, I have to say what a phenomenal actor. Kamu telat, kamu harus nonton dari sebelum-sebelumnya ya. Karena dari Ghost Doctor itu juga udah bagus. Bukan deh, dari Tale of the Nine-Tailed yang sebelumnya aja sebenarnya dia udah bagus gitu ya. Dari That Winter the Wind Blows itu juga Mai keinget sama acting dia ya di situ ya. If you also fell in love with him and Lee Min Ho after watching Boys Over Flower, katanya gimana kalau bikin reuni gitu ya? Wah, ya harusnya nih Kim Bom reuni sama Min Ho di drama mana lah gitu ya. Pokoknya mereka masih teman baik ya, sampai masih saut-sautan di Instagram kalau nggak salah, di komen gitu ya. Lucu deh lihat mereka. He never fails to make me totally engaged in his show. He makes me smile and laugh loudly. Iya, dia bagus banget actingnya ya, nyantai banget. Badass-nya keluar banget sebagai bandit gitu. Tapi bucinnya sebenarnya sama si mermaid itu kelihatan banget juga gitu ya. Dan dia sekali lagi super duper ganteng. Setuju nggak sama pendapatnya Mai yang satu ini ya? That's Kim Bom. Semoga segera ada project baru ya. Pengen nonton deh jadinya. Next, Ryu Kyung Soo. Ini yang jadi si Chon Moo Young. Mai itu sebenarnya ya, lihat dia pertama kali tuh kayaknya nggak asing atau gimana ya. Setelah Mai sadar dia sebagai Moo Young, itu kayaknya hairstyle dia itu sama banget dengan kadang-kadang hairstyle yang dipakai oleh salah satu member boy group favoritnya My B2B, itu B2B Hyunsik. Itu model rambutnya mirip banget, jadi mungkin karena itulah Mai itu ngerasa dia nggak asing gitu ya. Model rambutnya sama, terus matanya sama juga ya, sama sipitnya gitu. Jadi Mai itu ngerasa familiar gitu. Di Itaewon Class di tahun 2020, nggak ada namanya lagi di sini. Berperan sebagai siapa gitu ya di Itaewon Class. Nah terus, Mai pernah juga ketemu dia di sini. Nah ini yang agak lama ya. Love Struck in the City di tahun 2020 sebagai Kang Gon. Mungkin ini ya Mai bilang, rasanya pernah lihat di mana gitu ya. Ternyata di Love Struck in the City. Udah cukup lama juga gitu. Terus iya, nggak pernah lagi ketemu dia sampai ketemu dia di Tale of the Nine-Tailed 1938. Dia tahun 2023 berperan sebagai Chon Moo Young. Komen netizen di Asian Wiki, he's so handsome in Love Struck in the City. Gak cuman di itu sih, di Tale of the Nine-Tailed juga handsome. Rooting for him, love his expression, plus looking good of course. Iya. Mai sih juga terkesan banget dengan acting dia ya. Dan juga bucinnya dia sama Hong Joo di drama ini ya. Tuh bagus ya. Jadi dia bisa, dia sebenarnya dia antagonis atau protagonis gitu ya. Kamu tentunya bisa find out di drama di drama Tale of the Nine-Tailed 1938. Lihat sebenarnya dia ini baik atau enggak gitu loh ya. Dan setelah Mai itu lihat foto-fotonya dari drama Tale of the Nine-Tailed, Mai itu baru sadar kalau si siluman
siluman di episode pertama, siluman kura-kura panjang umur itu ya. Yaitu namanya Dong Bangsak. Itu ternyata diperankan oleh The Boys Yong Hoon. Mai itu sampai ya gini ya, Mai itu lihat dia terus Mai bilang, oh ganteng ya dia. But that's it. Cuma stop sampai di situ gitu ya. Mai itu nggak sadar kalau dia Yong Hoon. Biasa ya, kalau Mai itu nggak sadar itu biasa gitu ya. Di drama review sebelum ini tuh drama apa tuh? Apa ya? Oh bukan, oh ya ada drama yang sebelum ini Mai tonton. Itu juga perannya siapa tapi Mai itu nggak sadar itu tuh dia gitu loh. Sering banget kayak gitu ya. Ya maafkan keeroran Mai ya, terlalu banyak nonton kayaknya ini ya. Alright, sampai di sini dulu untuk drama review Mai di drama Tale of the Nine-Tailed 2023. Dan banyak banget drama yang sudah Mai tonton sebenarnya sesudah Tale of the Nine-Tailed ini ya, seperti drama. Nah ini Mai sedang ongoing nih Ardal Chronicles Season 2, The Sword of Aramun ya. Nah Mai udah selesai nonton True to Love. Terus Mai juga udah nonton drama apa ya, agak banyak loh. Jadi Mai ini sebenarnya mengutang drama review cukup banyak. The Good Bad Mother itu udah lewat. Nah kan banyak ya Mai mengutang editing drama review, bukan drama reviewnya sih. Drama reviewnya udah, tapi editingnya ini yang need time ya. Family The Unbreakable Bond itu juga ya. Iya, karena Mai itu yang terakhir Mai posting drama reviewnya King the Land ya kan. Nah jadi ditunggu aja, Mai sedang berusaha menyusun setiap kegiatannya Mai ya supaya semuanya itu bisa jalan gitu ya. And di upcoming ini watching list Mai ini setelah The Chronicles, Mai mau nonton Iduna ya. Dan setelah itu ada Destined With You, Behind Your Touch, A Time Called You, ada Boss Dolmart, Heartbeat, dan Numbers. Akan nambah lagi tentunya nantinya ya. Dan thank you banget buat kamu yang sudah nonton drama review Mai. Jangan lupa kamu tinggalin likes-nya tiap kamu selesai nonton drama review Mai. Karena likes-nya itu bahkan nggak sampai 1% dari total views-nya drama review Mai gitu ya. Aduh, jangan pelit jempol dong tolong ya. Dan kamu juga bisa share link drama review Mai ke sesama K-drama lovers yang lainnya yang butuh referensi drama macam apa yang mereka ingin tonton gitu. Karena Mai melahap semua jenis drama, genre drama, mau itu fantasi, mau itu romcom, mau itu horor gitu ya. Pokoknya Mai nonton semuanya, oke? Dan jangan lupa juga kamu subscribe supaya kamu nggak ketinggalan konten-konten dari channelnya Mai. Oke, see you at the next K-drama review by Miley. Annyeong! Oh dia movie-nya udah banyak nih. Drama seriesnya lebih dikit dari movie-nya, lebih banyak di movie kayaknya nih ya. Ternyata pernah sih ketemu dia